Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desti Kurniaharyati, BP 16011105 dari Rokal 2019C. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem saraf. Yang pertama, sistem saraf. Sistem saraf bertanggung jawab untuk mengendalikan sebagian besar tubuh, baik melalui fungsi somatik, sadar, dan otonom secara tidak sadar. Sistem saraf tersusun dari jutaan serabut sel saraf neuron yang berkumpul membentuk suatu berkas atau vaskulum. Neuron adalah komponen utama dalam sistem saraf. Fungsi sistem saraf menerima informasi dari dalam maupun dari luar melalui efferent sensory pathway, mengkomunikasikan informasi antara sistem saraf perifer dan sistem saraf pusat, mengelola informasi yang diterima baik di tingkat saraf refleks maupun di otak untuk menentukan respon yang tepat dengan situasi yang dihadapi. Selanjutnya, mengantarkan informasi secara cepat melalui efferent pathway motorik ke organ-organ tubuh sebagai kontrol atau modifikasi tindakan. Aktivitas sistem saraf ada sensoris input, ada integration, ada motor output. Pembagian sistem saraf manusia. Sistem saraf terdapat sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Otak, encephalon, sumsum tulang belakang, medula spinalis. Kemudian sistem saraf tepi ada sistem saraf sadar dan sistem saraf tak sadar, yaitu saraf otonom. Pada sistem saraf terdapat otak besar, cerebrum, otak tengah, mencephalon, otak kecil, cerebellum, sumsum tulang belakang atau medula oblongata. Kemudian 12 pasang saraf tepi kranial, 30 pasang saraf tepi spinal, saraf simpatik dan saraf parasimpatik. Anatomi sel saraf. Jaringan saraf terdiri dari kelompok sel saraf atau disebut neuron yang berfungsi untuk menghasilkan dan mengirimkan impuls saraf. Neuron tidak mengalami mitosis, yang berarti bahwa jika mengalami kerusakan maka tidak dapat digantikan. Hal ini bersifat amitotik. Terdapat nukleus, akson, selubung myelin, kemudian neuron pasca sinap, badan sel, dendrit, terminal akson, prasinap, terdapat celah sinap, dan dendrit pasca sinap. Sinyal masuk, integrasi, kemudian sinyal keluar. Dendrit merupakan struktur yang sama dengan akson, hanya lebih pendek dan bercabang. Fungsinya menerima dan membawa impuls yang datang ke badan sel. Badan sel, ukuran dan bentuk yang beragam. Yang kedua, badan sel disebut juga nukleus, berada di sistem saraf pusat. Ganglia berada di sistem saraf tepi, kecuali basal ganglia nuklei yang berada di cerebrum. Kemudian selanjutnya akson. Setiap sel saraf hanya memiliki satu akson. Fungsinya membawa impuls saraf keluar sel tubuh. Akson lebih panjang dari dendrit, bisa mencapai 100 cm. Membran akson disebut juga akseolema. Kemudian terdapat mikroglial cell, atrogin, epididymal cell, dan oligonucleosis. Myelin terdapat nukleus, akson, aksolema, myelin state, eksternal lamina, dan endoneurigium atau kolagen. Jenis-jenis sel saraf berdasarkan struktur. Yang pertama, neuron multipolar, neuron unipolar, neuron biopolar, dan neuron anaksol. Multipolar neuron itu terdapat motor neuron, akson, dendrit, pyramidal neuron, Purkinje cell, terus akson. Kalau bipolar neuron terdapat retinal neuron, olfaktory neuron, dendrit, dan akson. Pada unipolar neuron, touch and fine sensory neuron, terdapat akson dan dendrit. Kemudian anaksonic neuron, terdapat dendrit. Jenis-jenis sel saraf berdasarkan struktur. Pertama, neuron aferen menyampaikan informasi ke sistem saraf pusat dari reseptor di ujung perifernya. Proses tunggal dari badan sel membelah menjadi proseus perifer panjang akson
yang berada di sistem saraf otonom dan Perseus pendek akson yang berada di sistem saraf pusat. Menyampaikan informasi dari sistem saraf pusat ke sel efektor, utamanya sel otot, kelenjar, dan sel lainnya. Neuron eferen, badan sel yang beberapa dendrit dan segmen kecil akson berada di sistem saraf pusat. Sebagian besar akson berada di sistem saraf otonom. Interneuron terletak seluruhnya dalam sistem saraf pusat, berjumlah besar dari 99% dari semua neuron. Jenis-jenis sel saraf berdasarkan fungsinya, sel saraf pusat dan sel saraf sistem saraf tepi. Terdapat badan sel, interneuron, akson, neuron eferen, yaitu akson Perseus sentral, akson Perseus perifer, dan reseptor sensorik. Kemudian sinap dan impuls saraf atau potensi aksi. Sinap adalah hubungan penyampaian impuls dari satu neuron ke neuron yang lain. Peristiwa ini terjadi dari ujung percabangan akson, terminal akson, dengan ujung dendrit neuron yang lain. Impuls adalah rangsangan atau pesan yang diterima oleh reseptor dari lingkungan luar, kemudian dibawa oleh neuron. Impuls saraf juga dikatakan sebagai serangkaian pulsa elektrik yang menjadi serabut saraf. Kemudian potensi aksi, yaitu polarisasi. Membran memiliki potensial, terdapat pemisahan muatan yang berlawanan. Depolarisasi, potensial membran mengalami penurunan dari potensi istirahat. Potensi tersebut berkurang atau berjarak menuju 0 MV dibandingkan dengan potensial istirahat. Lebih sedikit muatan yang dipisahkan. Kemudian hiperpolarisasi, potensial lebih besar daripada potensial istirahat. Potensial tersebut meningkat atau bahkan menjadi lebih negatif. Repolarisasi, membran kembali potensial istirahat setelah mengalami depolarisasi. Fase kenaikan potensial aksi. Depolarisasi membuka sebagian besar saluran natrium, sementara saluran kalium masih tertutup. Aliran masuk Na+ membuat sebagian dalam membran positif dibandingkan bagian luar. Kemudian saluran Na+ dan Ka yang tergerbang menjadi tertutup. Saluran tak bergerbang tidak ditunjukkan mempertahankan potensial istirahat. Kemudian rangsangan membuka beberapa saluran natrium. Aliran masuk Na+ melalui saluran-saluran tersebut mendepolarisasi membran. Jika mencapai ambang batas depolarisasi memicu potensial aksi. Kemudian repolarisasi, sebagian besar saluran natrium menjadi terinaktivitasi, memblokir aliran masuk Na+. Sebagian besar saluran kalium terbuka, melewatkan aliran masuk K+ yang membuat sebagian dalam sel negatif lagi. Yang kelima, hiperpolarisasi, saluran natrium menutup, namun beberapa saluran kalium masih terbuka. Saat saluran-saluran kalium ini menutup dan saluran-saluran natrium tidak lagi terblokir, membran kembali ke kondisi istirahat. Propagasi potensial aksi, terdapat sel body, area of polarisasi reverse, myelin, dan distal akson. Dendrit, sel body, nukleus, akson hillock, signal difference, sinap, postsinap sel, akson terminalis, myelin sheath. Neurotransmitter, suatu senyawa kimia endogen yang menyampaikan, memperkuat, memodulasi sinyal antara neuron dengan sel lainnya. Berada pada vesikel sinap yang berkelompok di bawah membran presinap dari sinap dan dilepaskan ke celah sinap yang berikatan dengan reseptor di bagian pasca sinap. Pelepasan biasanya diikuti dengan sampainya potensial aksi pada sinap. Neurotransmitter, yaitu ujung saraf mensintesis neurotransmitter gas untuk neuron yang disebut simpan dalam vesikel. Pada saat potensial aksi terjadi, ion Ca2+ atau ekstrasel ke akson neurotransmitter dibebaskan ke celah sinap. Neurotransmitter berdifusi mengaktifkan reseptor neurotransmitter pada membran pasca sinap sel yang berkontak.
Transmisi melalui celah sinapsis. Potensial aksi neuron prasinapsis mencapai ujung terminal vesikal bergerak ke ujung aksi. Bantuan dari gerakan ion Ca2+. Transmitter dibebaskan kontak dengan membran paskasinap. Permeabilitas merubah jika permeabilitas terhadap ion Na+ meningkatkan potensial istirahat menjadi kurang. Jika nilai ambang tercapai, terjadi potensial aksi pada neuron paskasinapsis, impuls transmisikan. Kemudian pelepasan neurotransmitter. Yang pertama, potensial aksi tiba di terminal akson. Yang kedua, kanal Ca2+ teraktivasi voltase. Yang ketiga, masuknya Ca2+ memicu eksositosis dari isi vesikal sinap. Yang keempat, neurotransmitter berdifusi melintasi celah sinap dengan berkaitan dengan reseptor pada sel paskasinaptik. Yang kelima, peningkatan neurotransmitter memulai respon di sel paskasinap. Transminasi neurotransmitter. Yang pertama, neurotransmitter dapat dikembalikan ke terminal akson untuk digunakan kembali atau diangkut ke sel glial. Kedua, enzim mengaktifkan neurotransmitter. Yang ketiga, neurotransmitter dapat berdifusi keluar dari celah sinaptik. Penerimaan impuls oleh saraf aferen dan sensorik. Neuron kolinergik asetilkolin berperan pada pengendalian sistem motorik. Neuron dopaminergik, dopamin berperan pada gerakan dan kerja obat antipsikotik. Neuron noradrenergik, noradrenergik berperan pada regulasi tekanan darah dan kerja pada antidepresan. Neuron adrenergik terdapat adrenalin dan berperan noradrenergik. Penerimaan impuls saraf efferent atau sensorik. Yang pertama, neuron GABAergik, GABA asam aminobutirat ada pada CNS dan sebagian neuron inhibitorik berperan pada regulasi motorik. Neuron serotoninergik, serotonin tidak banyak terdapat di CNS. Serotonin dibentuk dari asam amino triptofan. Penerusan impuls melalui saraf eferen mengatur hubungan antara bagian dalam tubuh, tegangan otot, TD dengan lingkungan gerakan tertentu melalui serabut motorik dan visceral. Yang berperan serabut eferen kolinergik. Motoneuron mempersarapi otot sklet, kontraksi, dan MRP serabut kolinergik. Neuron pasca ganglion parasimpatik atau MRP serabut kolinergik yang mempersarapi berbagai organ. Neuron praganglion simpatis dan parasimpatis. Neuron eferen non-adrenergik merupakan serabut kolinergik. Reseptor asetilkolin merupakan reseptor nikotinin. Kemudian sistem saraf pusat. Otak adalah organ kompleks yang mengandung sekitar 1000 miliar neuron dan proses neuronal dan sinap yang tak terhitung jumlahnya. Terletak di dalam rongga kranium tengkorak. Otak terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama, cerebrum, terdiri dari 4 lobus. Yang pertama, lobus frontal, lobus parietal, lobus occipital, dan lobus temporal. Yang kedua, diencephalon, batang otak, dan cerebrum. Struktur komponen-komponen otak. Yang pertama, diencephalon, lobus parietal, lobus occipital, cerebrum, batang otak, lobus frontal, dan lobus temporal. Cerebrum merupakan bagian terbesar otak, fungsi mengendalikan mental, tingkah laku, pikiran, kesadaran, kemampuan kecerdasan, kemampuan berbicara, dan bahasa. Terdiri dari 2 hemisfer, kiri dan kanan, mengandung substansi atau jaringan kelabu dan putih. Hemisfer dipisahkan suatu celah yang dalam hubungkan kembali oleh corpus callosum. Cerebrum terbagi menjadi beberapa lobus, yaitu lobus frontalis, lobus parietalis, lobus occipitalis, dan lobus temporalis. Selanjutnya cerebrum. Yang pertama, lobus frontal, pusat fungsi intelektual yang lebih tinggi seperti kemampuan berpikir abstrak dan nalar.
motorik bicara, area Broca di hemisfer kiri, motorik volunteer, gerakan sadar otot rangka, pusat pengontrol gerakan volunteer di glus ventralis, area motorik primer, terdapat area asosiasi motorik. Yang kedua, lobus parietal, pusat kesadaran sensorik di gyrus postnatalis, area sensorik primer, terdapat area asosiasi sensorik. Yang ketiga, cerebrum. Yang pertama, lobus occipital, pusat penglihatan dan area asosiasi penglihatan, menginterpretasi dan memproses rangsang penglihatan dan nervus opticus, dan mengasosiasikan rangsangan ini dengan informasi saraf lain, dan memori merupakan lobus terkecil. Keempat, lobus temporal, berperan dalam pembentukan dan pengembangan emosi, pusat pendengaran. Yang selanjutnya, ganglia basal, merupakan kumpulan dari badan-badan sel saraf atau nukleus, berperan dalam mengontrol gerakan dengan cara yang pertama menghambat tonus otot, yang kedua memilih dan mempertahankan aktivitas motorik, yang ketiga memantau dan mengkoordinasi kontraksi menetap yang lambat. Kemudian penyakit Parkinson, gangguan pada ganglia basal, terutama karena defisiensi neurotransmitter dopamin, peningkatan tonus atau kekakuan, tremor istirahat, dan perlambatan inisiasi dan pelaksanaan gerakan yang berbeda. Talamus, fungsinya sebagai stasiun relay dan pusat integrasi sinap untuk pengolahan awal semua input sensorik menuju korteks, menyaring sinyal-sinyal tak bermakna, bersama batang otak dan area asosiasi, mengarahkan perhatian kita ke rangsangan yang menarik, menentukan kesadaran kasar sensasi tapi tidak dapat membedakan lokasi dan intensitas. Kemudian memperkuat perilaku motorik volunteer yang dimulai oleh korteks. Hipotalamus merupakan area terpenting dalam pengaturan lingkungan internal tubuh atau hemostatis. Kemudian mengontrol suhu tubuh, rasa haus dan pengeluaran urin, lapar dan kenyang, sekresi hormon-hormon hipofisis anterior, menghasilkan hormon-hormon hipofisis posterior, kontraksi uterus dan pengeluaran ASI. Merupakan pusat koordinasi sistem saraf otonom utama, berperan dalam pola perilaku dan emosi, respon takut dan berani, perilaku seksual. Kemudian cerebrum merupakan pembanding antara informasi yang diterima dari pusat pengontrol yang lebih tinggi tentang apa yang sebaiknya otot lakukan, dan sistem saraf perifer tentang apa yang otot lakukan. Memberi sinyal umpan balik untuk mengoreksi gerakan dikirim ke cerebrum. Talamus, gerakan yang lebih halus, cepat, terkoordinasi, dan terampil, mempertahankan posisi dan keseimbangan. Cerebrum yang pertama menerima perintah gerakan terencana, informasi dari korteks motorik, ganglia basal, nukleus di pons. Kemudian menerima gerakan nyata dari reseptor propriospi tractus, membandingkan sinyal umum, kemudian mengirimkan umpan balik berupa sinyal koreksi ke nukleus di batang otak dan korek motor talamus. Pelindung otak terdapat tengkorak, ruas tulang belakang, 3 lapis telapu otak, durameter, arachnoid, dan piameter.